Sobat Indosport, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila di YouTube channel Indosport di program Dari Arena. Di program Dari Arena kali ini akan ada berita dari Real Madrid yang baru saja menciptakan rekor memalukan pasca dikalahkan Shakhtar Donetsk di babak pertama Liga Champions, dan juga ada berita dari Timnas Indonesia U19 yang akan mengikuti Piala Toulon di Prancis yang katanya akan ada reuni dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan juga pelatih Timnas Vietnam yaitu Park Hang-seo. Kira-kira gimana beritanya? Ini dia. Manchester United resmi pulangkan mantan pemainnya. Manchester United resmi memulangkan mantan pemainnya Darren Fletcher. Dia akan bergabung ke staf kepelatihan untuk skuad remaja Setan Merah. Dilansir dari Manchester Evening News, mantan gelandang asal Skotlandia ini akan menjadi bala bantuan klub di dalam menangani tim U16 di Akademi Manchester United. Meski hanya sementara, namun peran ini bisa menjadi langkah awal Fletcher di dalam membangun karir barunya saat dirinya sudah mengantongi lisensi kepelatihan. Berbicara soal keputusannya bergabung sebagai pelatih Man United, Fletcher mengatakan bahwa saat ini kesempatan yang diberikan klub bisa membuat dia membalas jasa terhadap klub. Bagaimanapun, Man United merupakan klub yang sangat berarti bagi Fletcher. Jadi dengan menerima tugas ini, dirinya bisa sekali dayung dua pulau terlampaui, yakni menyelesaikan lisensi kepelatihan dan mengajar pemain akademi. Timnas U19 ditakuti, media Vietnam mau Shin Tae-yong dan Park Hang-seo reuni. Kesuksesan Timnas U19 berkat pelatih Shin Tae-yong yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Media Vietnam pun ingin ajak pelatih asal Korea Selatan itu reuni dengan Park Hang-seo. Apakah Indonesia kian ditakuti? Disodorkan kontrak 4 tahun, Shin Tae-yong sejatinya punya misi penting tingkatkan kualitas Timnas U19, U22 dan Timnas Senior tanah air. Kendati demikian, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memberikan mandat agar sang juru taktik fokus dulu dengan Timnas U19. Menggelar TC di Kroasia, sepak terjang para pemain muda terbilang sangat luar biasa. Dalam 11 pertandingan uji coba, Garuda Muda sukses memiliki rasio kemenangan lebih banyak, salah satunya habisi tim papan atas Kroasia Hajduk Split dengan skor 4-0. Berkat metode latihan yang tepat dengan hasil membanggakan, bukan hal aneh jika Timnas Indonesia U19 kian diperhitungkan bahkan oleh negara tetangga Vietnam. Melalui media lokal Tetau 247, tim saingan ini pun takjub saat Indonesia bisa ikut Piala Toulon di Prancis. Mengingat Vietnam akan ikut serta via jalur undangan, mereka pun dipastikan bisa saling beradu dalam pentas yang sama. Secara kebetulan, Park Hang-seo yang tukangi Timnas Vietnam U22 pun diharapkan media lokal bertemu dengan sahabatnya kelak. Park Hang-seo sendiri sempat jadi penghalang utama Timnas Indonesia pada ganjaran SEA Games 2019 lalu. Hanya selangkah lagi sahabat emas, Garuda harus takluk 0-3 lawan Vietnam yang dipercaya unggul gara-gara cederanya Evan Dimas. Reuni antara dua juru taktik asal negeri gingseng ini pun bisa buat situasi Piala Toulon di Prancis kian memanas. Perkembangan hebat Timnas Indonesia U19 yang dilatih Shin Tae-yong bisa sekalian membalas Park Hang-seo selaku pelatih Timnas Vietnam. Luis Milla bicarakan program Timnas Indonesia U19 dan undang ke Spanyol. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla membicarakan program pemusatan latihan Timnas U19 di Kroasia dan mengundang mereka ke Spanyol. Timnas Indonesia U19 asuhan Shin Tae-yong saat ini masih berada di Kroasia dalam pemusatan latihan. Sejauh ini Garuda Muda telah melakoni 11 pertandingan. Dalam konferensi pers virtual La Liga yang Indosport hadiri pada Kamis 22 Oktober 2020, mantan pemain Real Madrid itu menyebut proyek ini sangat krusial untuk membangun kemampuan para pemain Timnas Indonesia. Berlatih di Eropa sangat baik bagi mereka untuk berkompetisi dan mengasah bakat mereka. Saking mendukung program tersebut, Luis Milla bahkan mengundang Timnas Indonesia U19 untuk datang ke Spanyol. Dia bahkan bersedia untuk membantu. Lebih lanjut, Luis Milla menilai latihan di Eropa bakal membantu karir Timnas Indonesia U19 saat ini. Menurutnya, kesempatan bermain di Eropa harus dimanfaatkan betul oleh para pemain untuk meningkatkan kualitas, terutama karena Garuda Muda bakal bertarung di Piala Dunia U20 2021. Klub La Liga yang kalahkan Real Madrid cari pemain Indonesia, netizen beri respons tak terduga. Kadis CF tengah menjadi sorotan di kalangan warganet Indonesia, bukan hanya karena klub tersebut baru saja mengalahkan Real Madrid, tetapi juga soal cuitannya di media sosial Twitter. Kadis CF diketahui sukses mengalahkan Real Madrid dalam laga lanjutan La Liga Spanyol yang dilangsungkan pada Sabtu 17 Oktober 2020 lalu. Bertanding di Estadio Alfredo Di Stefano, Kadis CF menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang yang dicetak oleh Anthony Lozano di menit ke-16. Setelah meraih kemenangan, akun Twitter resmi Kadis CFID mengunggah cuitan mengejutkan seperti ingin mencari pemain Indonesia yang punya kemampuan bagus. Namun ada juga netizen yang menuliskan komentar nyeleneh dengan merekomendasikan Ucup Baje Bajuri yang sering dijuluki Bapak Jersey Nasional. Terlepas dari hal itu, selanjutnya Kadis CF akan melakoni laga kontra
Villarreal di laga lanjutan La Liga Spanyol yang akan berlangsung pada Minggu 25 Oktober 2020. Dibantai di Liga Champions, Real Madrid pecahkan rekor memalukan. Jalani pertandingan perdana Liga Champions, Real Madrid alami pembantaian sejak babak pertama lawan Shakhtar Donetsk Kamis 22 Oktober 2020. Kekalahan ini pun pecahkan rekor memalukan. Berlangsung di kandang sendiri, Alfredo Di Stéfano pantasnya Los Blancos sangat diunggulkan. Apalagi kalau kubu tim tamu kehilangan 10 pemain utama efek pandemi virus corona dan hanya sisakan pemain pelapis. Akan tetapi klub yang sempat langganan juara sekaligus penguasa benua biru ini malah babak belur saat TT membuka keunggulan bagi Crotty di menit ke-29. Alih-alih mengejar ketertinggalan, Real Madrid malah buat tim lawan unggul via gol bunuh diri Rafael Varane di menit ke-33. Jelang laga berakhir, Shakhtar Donetsk kembali menggila lewat sepakan Manor Solomon di menit ke-42 hingga skuad asuhan Zinedine Zidane ini kian terpuruk. Melansir laman AS, langsung kebobolan 3 kali ini membuat Real Madrid mengulang lagi luka 15 tahun yang lalu. Ya, terbantai saat first half di kompetisi Liga Champions buat Los Blancos ulangi rekor yang sama saat bersua Olympique Lyon pada pekan pertama September 2005 silam. Bedanya kandang lawan, Stade de Gerland menjadi saksi bisu kehancuran si kuping besar. Pada tahun 2000, Real Madrid sempat alami kasus serupa kala dibantai oleh raksasa Jerman Bayern Munchen. Meskipun terbantai di kandang, mereka tak sampai kebobolan hingga 3 gol hanya dalam waktu 45 menit pertandingan. Pasca hasil memalukan ini pun, sang pelatih Madrid Zinedine Zidane langsung angkat suara. Bagi juru taktik berkepala pelontos itu, satu-satunya borok yang buat timnya tak berdaya atas Shakhtar Donetsk ialah dirinya sendiri. Setelah kebobolan 3 gol, Real Madrid sedikit bisa hilangkan rasa malu lewat sumbangsi skor oleh Luka Modric di menit ke-54 dan Vinicius Junior di menit ke-59. Kekalahan 2-3 lawan Shakhtar Donetsk ini buat mereka berada di dasar klasemen grup B Liga Champions sementara. Kans bela timnas Indonesia U19, Vietnam malah mundur di mini Piala Dunia. Ajang Piala Dunia U20 masih menjadi salah satu kompetisi yang layak dinantikan dan akan bergulir di Indonesia. Berbeda dengan timnas Indonesia U19 yang lakoni turnamen mini Piala Dunia, Vietnam malah mundur. Sesungguhnya, timnas Vietnam U22 punya kesempatan untuk tunjukkan taji mereka bersama pelatih Park Hang-seo dalam turnamen Toulon yang diselenggarakan di Prancis dalam waktu dekat. Apalagi turnamen persiapan Piala Dunia ini diikuti oleh Garuda Muda. Ya, berbeda dari biasanya, timnas Indonesia U19 tampil begitu meyakinkan saat jalani pemusatan latihan atau TC di Kroasia. Dalam 11 pertandingan, skuad arahan Shin Tae-yong ini terlihat terengginas hancurkan berbagai lawan berat. Benar saja, saat berhadapan dengan Hajduk Split yang notabene adalah klub pemuncak klasemen Liga U19 Kroasia, skuad Garuda Nusantara berhasil menang 4-0. Berbagai metode latihan, pelatih Shin Tae-yong pun dipercaya sebagai alasan dibalik kesuksesan mereka. Suatu pemberitaan media lokal, Vietnam sendiri sangat tertarik untuk bisa melawan Indonesia mengingat mereka perlu mengasah kemampuan jelang Piala Dunia U20. Hanya saja ketika bisa berduel di Prancis, Wakil Ketua VFF Tran Coach Tuan enggan berikan izin. Ajang turnamen Piala Toulon sendiri menjadi persiapan untuk ikut serta dalam turnamen yang lebih besar. Apalagi kompetisi ini telah mengundang 10 negara berbeda untuk saling beradu kemampuan. Sebut saja Perancis, Jepang, Maroko, dan tentu saja Indonesia. Digelar sejak tahun 1967, Toulon sendiri menjadi saksi sejarah lahirnya berbagai bintang dunia seperti Thierry Henry, Alan Sucher, dan James Rodriguez dari Kolombia. Keputusan mundur ini tentu berikan kerugian besar bagi Vietnam dan Park Hang-seo. Berbeda dengan Vietnam, timnas Indonesia U19 akan berangkat ke Toulon, Prancis pada bulan Desember mendatang. Selangkah di depan Park Hang-seo, Shin Tae-yong pun bakal setidaknya sukses memoles para pemain Indonesia untuk tunjukkan taji di Piala Dunia U20 2021. Nah, Sobat Indosport, itu dia tadi program dari Arena di episode kali ini. Buat kalian yang mau tahu berita terbaru seputar olahraga dan berita terbaru seputar timnas Indonesia U19 pastinya yang lagi menjalankan TC di Kroasia, kalian harus pantau website indosport.com dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport @indosport.com karena di situ bakal ada berita terupdate setiap harinya. Sampai ketemu lagi.